Selamat pagi, selamat malam. Saya ucapkan kepada rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah program aplikasi simpan pinjam, khususnya untuk program simpan pinjam koperasi yang fitur-fiturnya sangat lengkap sekali. Pada aplikasi ini ada dua modul yang terdiri dari modul pertama, modul simpan pinjam itu sendiri, yang terdiri dari konfigurasi, data master, data tabungan, data kredit, data deposito, sama akuntansi, laporan, dan satu lagi modul modal yang terdiri dari daftar anggota, daftar simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana penyertaan, kemudian berhenti jadi anggota, kemudian ada pembagian sisa hasil usaha kepada anggota, pembagian sisa usaha hasil usaha untuk dana penyertaan, voucher belanja, rencana tagihan, dan lain-lain. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa featuresnya secara garis besarnya. Pertama, untuk modul simpan pinjam adalah konfigurasi. Konfigurasi ini terdiri dari konfigurasi tabungan untuk settingan tabungan pada awal kita buka tabungan. Simpanan tabungan itu sendiri ada bisa tambahkan beberapa jenis tabungan. Ada tabungan simpanan harian dengan bunga per bulannya berapa persen, kemudian dihitung dari saldo terkecilnya, kemudian pajak yang nggak akan dikenakan berapa persen, nominal kena pajak, dan biaya adminnya. Daftar tabungan ini sendiri sifatnya tak terbatas, tadi tergantung kepada masing-masing koperasi itu sendiri. Kemudian ada konfigurasi untuk kredit. Untuk jenis kredit ini sendiri, kita bisa untuk penomorannya kita bisa pakai sistem manual, ada otomatis. Kemudian untuk penomoran kreditnya bisa kita setting untuk manual, bisa untuk otomatis. Kemudian untuk jaminan penomorannya bisa kita setting juga otomatis atau manual. Kemudian biaya administrasi defaultnya, standarnya berapa kita mau kenakan, biaya profesinya berapa, biaya pihak ketiga, kemudian biaya materai. Sifat settingan ini sifatnya default, nanti tergantung kepada implementasi masing-masing kredit itu sendiri. Kemudian ada konfigurasi deposito, bunganya berapa, pajak deposito yang kena pajak berapa, kemudian nominal deposito yang kena pajak. Kemudian pada data master ada data karyawan. Di sini memuat nama-nama karyawan. Kemudian di sebelah kanan ada hak-hak karyawan itu. Kemudian ada AO, account officer fungsinya untuk karyawan atau pihak luar yang memanage kredit. Kemudian area wilayah kerja dari masing-masing kolektor atau karyawan. Kemudian account adalah daftar rekening yang biasanya untuk bikin neraca, laba rugi. Kemudian daftar aktiva tetap. Daftar aktiva tetap ini nanti berisikan nama-nama aktiva tetap seperti meja, kursi, komputer, dan lain-lain. Kemudian tabungan terdiri dari daftar rekening tabungan, daftar nama-nama tabungannya. Kemudian teller ini memasukkan data harian tabungan. Kemudian tutup rekening
untuk penutupan nomor rekening yang misalkan aktifnya sudah lama tidak aktif dan saldo minimumnya berapa. Kemudian ada kredit ada kredit harian, kredit biasa dengan jenis bunga menurun, bunga tetap menurun. Untuk lebih detailnya nanti akan saya jelaskan per masing-masing modulnya. Kemudian ada deposito, daftar deposito. Kemudian ada penyetorannya, nanti siapa yang menerima penyetoran uang di teller biasanya. Kemudian ada akuntansi. Kemudian ada laporan-laporan apa aja yang terdapat pada sistem ini. Ada laporan jurnal, laporan buku besar. Jadi masing-masing akun ada buku besarnya masing-masing, bisa di print per masing-masing nomor akun, bisa di print sesuai dengan keinginan kita, bisa di print dengan semua daftar akun. Kemudian laba rugi ada laba rugi biasa yang tanggalnya kita bisa pilih, misalkan 1 bulan ataukah misalkan 1 hari pun bisa. Kemudian ada laporan laba rugi 3 bulan, kita bisa pilih tahun, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kemudian ada laba rugi pembanding, jadi kita bisa bandingkan laba rugi tahun yang lalu dengan tahun sekarang. Kemudian untuk laporan neraca, bentuknya seperti neraca trial balance, neraca dalam bentuk T. Kemudian ada laporan neraca 3 bulan, jadi bulannya kita bisa pilih pembandingnya, bulan 1, bulan kedua atau bulan ketiga. Kemudian ada neraca pembanding, jadi tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan sekarang. Kemudian ada neraca saldo, kita juga bisa pilih per hari ataukah per bulan ataukah per minggu, tinggal kita rubah tanggalnya. Kemudian ada laporan neraca percobaan. Neraca percobaan juga kita bisa pilih tanggalnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada cash flow. Cash flow merupakan laporan kas harian, bisa juga dalam bentuk 1 minggu. Kemudian ada laporan penunjang. Laporan penunjang sifatnya laporan-laporan yang neraca yang tidak ada di laporan neraca ataupun laba rugi, kita bisa dibuatkan di laporan penunjang. Kemudian ada laporan lain. Laporan lain ini sifatnya tak terbatas, bisa kita tambahkan sendiri, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi koperasi itu masing-masing. Sifatnya tak terbatas dan bisa customize. Berikut juga saya akan jelaskan untuk laporan untuk modul modalnya. Jadi ada daftar anggota, ini jumlah anggota yang ada total simpanan pokoknya, simpanan wajibnya, kemudian ada daftar simpanan pokok, daftar pembayarannya, kemudian ada daftar simpanan wajib, daftar pembayarannya, daftar simpanan sukarela, dana penyertaan. Dana penyertaan sifatnya yang menaruh modal di koperasi.
kemudian ada berhenti jadi anggota. Kemudian yang paling penting adalah pembagian sisa hasil usaha. Jadi pembagian sisa hasil usaha ini bisa kita sesuaikan dengan tingkat keaktifan dari anggota. Misalkan kita ambil persentase dari simpanan pokoknya berapa persen dari total SHU yang dibagikan, untuk simpanan wajibnya berapa, untuk simpanan sukarelanya berapa, tabungan berapa. Jadi di sini bagusnya anggota yang mempunyai keaktifan tinggi akan memperoleh SHU yang lebih banyak dari anggota yang tidak aktif. Misalkan anggota yang hanya nyetor simpanan pokok saja dan simpanan wajib saja tanpa ada peminjaman kredit ataupun tanpa ada tabungan akan memperoleh SHU yang lebih sedikit. Kemudian ada pembagian SHU berdasarkan dana penyertaan juga. Jadi anggota-anggota yang menaruh dana untuk dana penyertaan koperasi akan dibagikan sesuai dengan dana penyertaan yang ditaruh di koperasi. Demikianlah sementara saya jelaskan secara garis besarnya sistem informasi simpan pinjam. Nanti untuk detailnya akan saya jelaskan, akan saya review lagi pada masing-masing kesempatan berikutnya.